Mantan polisi dan petarung kandang Luke Wright, Jason Statham, secara tidak sengaja memenangkan pertarungan yang diatur, membuat marah Emile Dochesky, Sandor Teksi, kepala mafia Rusia. Luke telah kalah dalam setiap pertarungan di sirkuit dan telah kalah dari setiap petarung kelas teri yang melawannya di atas ring, namun pada hari itu, Luke menerima satu pukulan dan lawannya pun kalah. Dochesky bertaruh besar pada Luke untuk mengambil risiko. Sebagai hukuman, putra Dochesky, Vasily, Joseph Sikora, dan anak buahnya membunuh istri Wright yang sedang hamil, lalu berjanji untuk membunuh siapapun yang sering diajaknya bicara. Luke tidak memiliki keluarga lain, termasuk orang tua atau saudara kandung. Menurut catatan resminya, dia bukan siapa-siapa, seorang tukang sampah dan pekerja sanitasi. Luke meninggalkan hidupnya, menjadi gelandangan tunawisma. Sementara itu, di Cina, Mei, Catherine Chen, adalah seorang jenius matematika muda di Nanjing. Karena kemampuan matematikanya yang luar biasa, dia dipindahkan ke sekolah yang lebih maju di Beijing. Mei diculik oleh orang-orang yang bekerja untuk bos triad Han Jiao, James Hong. Han tahu tentang Mei dari keponakannya Bai Ye, yang sekelas dengan Mei di sekolah. Han mengancam ibu Mei jika dia menolak bekerja sama Han. Ingin menggunakan Mei sebagai kalkulator mental untuk menghilangkan jejak digital perusahaan kriminalnya yang dapat dilacak. Dia mengirimnya ke kota New York, di bawah asuhan gangster brutal Quan Chang, Reggie Lee. Sudah setahun sejak itu dan sekarang Mei tahu setiap detail bisnis Han di AS. Mei hafal semua lokasi bisnis Han dan laporan keuangan mingguan mereka. Mei dapat dengan cepat menganalisis bahwa kasino tersebut merugi karena bos kasino tersebut menggelapkan uangnya. Quan menghadapi pria itu dan dengan brutal menembaknya di depan Mei. Mei diberitahu bahwa ibunya meninggal 2 hari yang lalu di sebuah rumah sakit di Tiongkok. 1 tahun kemudian, Han tiba dari Tiongkok, meminta Mei untuk menghafal nomor yang panjang. Dalam perjalanan untuk mengambil nomor kedua, kendaraan mereka disergap oleh mafia Rusia. Sementara itu Luke ditangkap oleh polisi Corp Wolf dan rekan-rekannya. Diduga Luke pernah membocorkan rahasia mereka di masa lalu, dan Wolf melampiaskannya pada Luke dan menghajarnya. Ia menghasut Luke untuk bunuh diri, tetapi Luke pergi begitu saja. Mei dibawa ke Emile, yang meminta nomor teleponnya, tetapi Mei menolak. Sebelum mereka dapat menginterogasinya lebih lanjut, mereka diganggu oleh polisi, yang dikirim oleh Kapten Wolf, Robert John Burke, yang korup, yang bekerja untuk Han. Wolf bernegosiasi dengan Emile dan Han dan akan menyerahkan Mei kepada penawar tertinggi. Mei melarikan diri selama kekacauan itu, dikejar oleh orang-orang Rusia ke stasiun kereta bawah tanah terdekat, tempat Luke berpikir untuk bunuh diri. Mengenali Chemyakin, Igor Jijikine, salah satu pria yang membunuh istrinya, dan melihat kesedihan Mei, Luke naik kereta di saat-saat terakhir. Luke menghadapi dan membunuh Chemyakin dan orang-orang Rusia lainnya. Luke menunjukkan bahwa ia adalah seorang ahli dalam anggaran tertutup, dan seorang ahli dalam senjata api.
Mei kabur di pemberhentian berikutnya, tetapi dihentikan oleh dua detektif korup yang bekerja untuk Wolf. Luke tiba dan melumpuhkan para detektif, meyakinkan Mei tentang niat baiknya, sebelum ia juga mengirim beberapa orang Rusia. Emile memerintahkan anak buahnya untuk membunuh Mei jika mereka tidak dapat menangkapnya. Bersama-sama, Mei dan Luke menghindari para pengejar Rusia. Luke membunuh orang-orang Rusia yang mengikuti mereka dan meminta Mei untuk mengikutinya. Wolf diberitahu bahwa Luke adalah orang yang menculik Mei. Bersembunyi di sebuah hotel, Mei menjelaskan nomor tersebut kepada Luke, yang menebak bahwa itu adalah kode untuk brankas kombinasi. Namun, Quan melacak Mei, melalui ponselnya, melarikan diri bersamanya selama pengalihan, saat Luke bertarung melawan anak buah Quan. Di seberang kota, Kapten Wolf bertemu dengan wali kota Danny Tremelo, Chris Sarandon, yang telah mengetahui bahwa Luke terlibat. Ia memperingatkan Wolf, menjelaskan bahwa Luke bukanlah polisi biasa, tetapi pembunuh bayaran pemerintah. Luke dipinjamkan oleh pemerintah sebagai bantuan kepada Tremelo oleh teman-teman di CIA tak lama setelah September 11. Luke bertanggung jawab atas sejumlah operasi hitam atas perintah perwira komandannya dalam upaya untuk membasmi organisasi kriminal di wilayah New York, bersama dengan mantan rekannya Alex Rosen, Anson Mount. Luke berhenti setelah mengungkap regu detektif Wolf sebagai polisi kotor. Kehidupan pengasingan Luke bukanlah kehidupan yang terpaksa, melainkan penebusan atas hal-hal yang telah dilakukannya untuk pemerintah. Menggunakan telepon cem yakin, Luke menjebak Vasily, yang diculiknya. Emile dengan enggan menerima kesepakatan untuk menyelamatkan nyawa putranya, menjelaskan bahwa nomor Mei membuka brankas yang dijaga ketat di Chinatown berisi 30 juta dolar, meskipun ia tidak mengetahui isi brankas kedua. Karena membutuhkan tim untuk mencapai brankas tersebut, Luke merekrut Wolf dan para detektifnya. Bersama-sama, mereka bertarung melawan banyak gangster triad untuk mencapai brankas tersebut.
Saat Luke hendak membukanya, Wolf mencoba mengkhianatinya, tetapi Luke membunuh detektif yang tersisa dan menyandera Wolf. Menggunakan uang tersebut, Luke menyuap Alex Rosen, yang sekarang bekerja untuk wali kota, untuk menyelamatkan Mei. Alex mengungkap berangkas kedua milik wali kota, yang berisi cakram berisi data tentang transaksi korupsinya. Alex bertemu dengan Kwan, memamerkan kekuatan tempurnya dengan membunuh Kwan dan anak buahnya saat Mei menonton. Sementara itu, Luke menyerang wali kota dan mengambil salinan cakram wali kota. Alex dan Luke mengatur pertemuan, tetapi Luke menolak untuk menyerahkan uang itu, dan malah menyarankan agar mereka menyelesaikannya dengan perkelahian. Sebelum mereka dapat memulai, Mei menembak Alex, melukainya, dan Luke menghabisinya. Setelah kejadian itu, Luke memberi Wolf $50.000 dan memerintahkannya untuk mengembalikan Vasily kepada ayahnya, tanpa cedera. Dia mengirimkan sisa uang itu kepada Han, untuk membeli kebebasan Mei, sambil mengancam akan menghancurkan operasi Han jika Han mencoba menyelamatkan Mei. Han meninggalkan kota New York dengan perasaan kesal, sementara Luke menyembunyikan banyak salinan cakram itu di seluruh kota. Luke dan Mei meninggalkan kota itu, menuju ke barat. Ketika Mei bertanya apakah mereka akhirnya aman, Luke menjawab bahwa mereka akan menjalaninya satu persatu. Film pun berakhir. Tamat. Terima kasih sudah menonton.